Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini, di video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai analisis root locus. Teman-teman, perlu saya sampaikan bahwa materi ini merupakan salah satu materi dari kelas eksperimen sistem kendali. Jadi bagi teman-teman yang belum menyaksikan materi-materi sebelum ini, khususnya di kelas eksperimen sistem kendali, seyogyanya teman-teman bisa melihat terlebih dahulu materi-materi tersebut di playlist eksperimen sistem kendali. Dengan demikian, harapannya teman-teman bisa lebih mudah untuk memahami materi yang akan kita pelajari bersama kali ini. Oke, kita masuk ke materi kali ini teman-teman. Sebelum melangkah lebih jauh, kita tengok dulu tujuan dari eksperimen kali ini. Ada 3 tujuan yang seyogyanya kita capai setelah kita selesai mempelajari eksperimen kali ini. Yang pertama adalah memahami pengaruh penguatan pada umpan balik sistem. Yang kedua adalah memahami grafik root locus sebagai representasi variasi penguatan dalam sistem kalang tertutup. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah mampu melakukan perancangan sistem dengan metode root locus dengan pemilihan penguatan yang tepat sesuai dengan kriteria yang ingin dipenuhi. Oke, 3 hal itu menjadi tujuan kita yang seyogyanya bisa kita selesaikan atau kita penuhi setelah kita mempelajari materi root locus ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita masuk ke materi. Oke teman-teman, dalam suatu analisis sistem ya, kita tahu bahwa lokasi dari kutub suatu sistem ini akan menentukan kestabilan dari sistem tersebut. Oke, jadi lokasi dari kutub sistem akan menentukan kestabilan sistem tersebut. Apakah sistem tersebut stabil atau tidak, begitu. Nah, sebenarnya kestabilan yang dimaksud di sini dibagi menjadi 3 ya, yaitu stabil asimptotik, stabil kritis, dan tidak stabil. Sistem yang mengalami stabil asimptotik adalah sistem dengan lokasi kutub berada di sebelah kiri bidang kompleks. Ya, jadi stabil asimptotik itu jika sistem mempunyai kutub-kutub yang letaknya di sebelah kiri bidang kompleks. Sementara sistem yang masuk dalam kriteria stabil kritis adalah sistem yang mempunyai kutub-kutub yang letaknya berada tepat di sumbu imajiner. Jadi berada di tengah-tengah, tepat di sumbu imajiner. Tidak berada di sebelah kanan, tidak berada di sebelah kiri. Dan sistem yang masuk dalam kriteria tidak stabil atau memiliki sifat yang tidak stabil adalah sistem yang mempunyai kutub-kutub yang letaknya berada di sebelah kanan bidang kompleks, ya. Jadi ada di sebelah kanan. Jadi saya tuliskan di sini, yang di sini adalah di kiri, yang di sini adalah yang kritis adalah tepat di sumbu imajiner, dan tidak stabil berada di sebelah kanan. Nah, ini adalah pengaruh lokasi kutub pada kestabilan sistem. Nah, untuk sebuah sistem kalang tertutup yang bisa kita gambarkan di sebelah kiri ini ya, untuk sebuah kalang tertutup seperti ini, maka kita bisa menentukan lokasi kutubnya itu kita ambil dari persamaan karakteristiknya. Jadi untuk persamaan karakteristik kalang tertutup, kita ambil bagian
penyebutnya ini ya. Jadi ada persamaan sistem umpan balik, kita tuliskan sebagai CS per RS sama dengan GS per 1 plus GS kalikan HS. Nah, untuk menentukan lokasi kutubnya kita ambil dulu persamaan karakteristiknya, yaitu 1 plus GS kalikan HS sama dengan 0. Kemudian dari situ bisa kita ambil nilai kutub-kutubnya. Nah, letak kutub-kutub dari persamaan karakteristik ini akan mempengaruhi kestabilan dari sistem galang tertutup tadi. Nah, dari sini bisa kita lihat teman-teman bahwa ada pengaruh umpan balik HS ini yang menyebabkan perubahan atau yang mempengaruhi dari karakteristik sistem kita. Jadi karena persamaan karakteristiknya tadi kita sudah tahu, yaitu 1 plus GS kalikan HS, maka tentu saja HS itu menjadi salah satu yang berpengaruh terhadap karakteristik sistem umpan balik tersebut. Maka besaran nilai umpan balik HS ini menjadi salah satu hal yang perlu kita pikirkan, berapa besarnya sedemikian rupa sehingga agar sistem kita sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini merupakan prinsip dari pengendalian umpan balik. Jadi kalau kita bermain umpan balik, maka kita tentukan nilai HS yang sedemikian rupa sehingga menyebabkan sistem kita menjadi stabil. Atau secara matematis, HS ini akan menyebabkan persamaan karakteristik sistem kita mempunyai kutub yang berada di sebelah kiri bidang kompleks. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya teman-teman. Nah teman-teman, pada sistem yang memiliki penguatan gain yang dapat divariasikan, lokasi kutub-kutub hasil dari variasi penguatan tersebut adalah tertentu. Jadi kalau kita kasih gain tertentu di sebuah sistem, maka kita bisa mendapatkan lokasi kutub-kutub tertentu yang diakibatkan oleh gain tersebut. Nah, pasangan penguatan tersebut ya, pasangan nilai penguatan dengan lokasi kutub-kutub tersebut dapat digambarkan secara representasi grafis, yang kemudian grafis tersebut disebut sebagai grafik root locus. Oke, saya coba ulangi lagi. Jadi kalau kita punya sebuah sistem begitu, misalkan GS, kita berikan dia sebuah gain ya K, maka sistem ini akan punya kutub-kutub yang baru dari hasil penguatan gain K-nya tadi. Nah, untuk nilai K yang berbeda, dia akan mendapatkan pasangan kutub yang berbeda. Misalkan untuk nilai K1, maka kutubnya adalah P1. Untuk gain K2, maka nilai kutub-kutubnya adalah P2. Untuk K bernilai 3, maka nilai kutub-kutubnya adalah P3. Misalkan seperti itu. Maka kita punya pasangan antara gain dengan lokasi kutubnya. Nah teman-teman, pasangan nilai dari gain K dengan lokasi kutub ini bisa kita gambarkan secara grafik melalui grafik root locus. Jadi kalau ditanya grafik root locus itu apa? Grafik root locus itu adalah sebuah grafik yang menggambarkan hubungan antara gain dengan pole untuk suatu sistem. Nah teman-teman, seperti yang saya gambarkan ini ya, untuk sistem yang mempunyai penguatan gain K dan sistem tersebut adalah sistem GS, maka sistem tersebut disebut KG begitu ya, K dikalikan G, dan mempunyai umpan balik tunggal. Umpan baliknya di sini adalah tunggal. Nah ini bisa kita tuliskan dalam persamaan seperti ini ya.
Fs sama dengan CS per RS, output per inputnya ya, yaitu Kg per 1 plus Kg itu. Jadi kalau kita gambar lagi mungkin biar lebih jelas, di sini ada K, di sini ada G, kemudian di sini outputnya adalah C, inputnya adalah R, kemudian dia punya umpan balik 1 begini ya, nilainya G-nya yang umpan baliknya itu adalah 1, sementara di sini adalah K dan di sini G, maka persamaannya bisa kita tuliskan seperti ini ya. Oke. Nah, persamaan ini menjadi salah satu kunci untuk nanti kita bisa pahami dari prinsip kerja root locus yang akan kita pelajari bersama-sama, bahwa untuk nilai K tertentu akan menyebabkan sistem mempunyai nilai kutub-kutub tertentu. Begitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya dulu teman-teman. Nah, di sini untuk lebih memudahkan, kita coba masuk ke contoh saja. Nah, sebagai contoh teman-teman, kita punya fungsi GS ya. GS sama dengan K per S plus 5. Kita punya sistem namanya GS, isinya adalah K per S plus 5. Nah, ini persamaan karakteristiknya yaitu S plus 5 sama dengan 0, atau kutubnya adalah S sama dengan minus 5. Oke. Nah, ketika sistem tadi kemudian kita buat kalang tertutup dengan umpan balik negatif tunggal ya, atau unity feedback, maka persamaannya akan berubah menjadi seperti di bawah ini ya. Jadi ini adalah persamaan kalang terbukanya, kemudian kita buat dia menjadi sebuah kalang tertutup dengan umpan balik negatif tunggal atau unity feedback, maka persamaannya berubah menjadi K per S plus K plus 5. Nah, sekarang persamaan karakteristiknya yang tadinya adalah S plus 5 berubah menjadi S plus K plus 5. Nah, ada perubahan dari S plus 5 menjadi S plus K plus 5. Maka, jika kita menginginkan polnya itu berada di titik yang lain, karena tadi awalnya adalah polnya adalah berada di S minus 5 untuk kalang terbukanya ya. Nah, setelah kita jadikan kalang tertutup dengan umpan balik negatif tunggal tadi, maka kita bisa mengubah nilai polnya, yaitu dengan memvariasikan nilai K-nya ini. Kalau kita inginkan polnya itu berada di nilai S-6, maka K-nya kita berikan nilai 1. Atau kalau kita ingin kutub-kutubnya tadi berada pada posisi minus 8 begitu ya, maka K-nya harus kita beri nilai 3. Seperti itu teman-teman. K, nilai gain tadi akan berpengaruh pada pol gitu ya. Kita bisa menarik kesimpulan dari ini bahwa gain tadi akan berpengaruh pada nilai pol sistem kita. Sementara pol sistem kita mempengaruhi karakteristik dari sistem tersebut. Apakah dia stabil, apakah dia tidak stabil, atau dia critical stabil. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya teman-teman. Nah, di MATLAB sendiri teman-teman, kita bisa menampilkan grafik root locus dengan sangat sederhana, dengan mudah begitu ya, yaitu dengan memanggil fungsi R locus. Nah, cukup sesederhana itu teman-teman. Kita panggil saja fungsi R locus. Nah, fungsi R locus ini memiliki satu buah parameter, yaitu sistem yang ingin kita tampilkan gitu. Nah, sebagai contoh, saat kita punya sebuah sistem ya, saya tuliskan di sini 1 per S plus 5 ini, maka kita bisa buat persamaan modelnya
dalam MATLAB, yaitu dengan transfer function sama dengan TF 1 untuk numeratornya dan 15 untuk denominatornya. Nah, kemudian kita bisa lihat letak dari penguatan-penguatan sistem tadi beserta pasangan kutub-kutubnya dengan cara menampilkan grafik root locus. Nah, cara menampilkan grafik root locusnya adalah dengan memanggil fungsi rlocus di sini. Ya, rlocus dengan parameter sys tadi. Nah, tetapi tidak hanya itu, fungsi rlocus juga bisa digunakan untuk mencari nilai kutub-kutub sistem untuk penguatan tertentu. Ya, selain untuk menampilkan gambar grafik root locusnya, kita juga bisa menggunakan fungsi rlocus untuk menentukan nilai-nilai kutub dari gen yang kita inginkan. Misalkan di sini saya ingin menentukan kutub-kutub baru untuk sistem, tetapi sudah kita beri penguatan dengan nilai 0, 2, dan 4. Nah, nanti kemudian akan kita masukkan ke dalam variabel R. Nah, itu juga bisa. Oke, mungkin untuk lebih mudahnya kita langsung beralih ke MATLAB, teman-teman.